Ruth, Ruth, Ruth Muslim Ya, nggak? Ibu. Muslim nggak? Bukan ya? Bukan, Ibu. Nah, kalau bukan kamu pakai selamat pagi atau selamat siang aja nggak apa-apa, ya, gitu. Baik, makasih. Ya, silakan. Ya, baik. Untuk kelompok. Ya, pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi dan juga diskusi. Sebentar, Ruth. Ya, Ibu. Ruth, sebentar dulu. Ini presentasi kelompoknya berapa orang? Ada 7 orang, ya? Ibu. Oke. Nah, berarti tolong teman-temannya bantu ngeluarin pertanyaan untuk 7 orang. Ya, kalau enggak nanti pertanyaan langsung dari saya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Silakan. Ya, baik. Saya lanjutkan. Dengan judul Praktik Home Health Nursing pada lansia dengan kasus kanker atau CA, dengan dosen pengampu Ibu Nelly Yardes, SKP MKes, dengan anggota kelompok, bisa di next? Iya, dengan anggota kelompok ada 7 orang. Yang pertama ada Anissa Indah Puspitasari, kemudian ada Ardina Kusnanda, ada Atika Salmanda Aulia, ada Dila Ramadina, Erika Oktatiani Manik, dan juga Faris Istighfar Ramadhani. Oke. Untuk kelompok dipersilakan. Kalau nggak bisa hari ini, nggak masalah. Belakangan aja. Ya, untuk daftar isinya ada penyakit kanker pada lansia, kemudian ada konsep dasar asuhan keperawatan home care pada lansia dengan kanker, kemudian ada pengertian home health nursing pada lansia dengan kanker, kemudian ada program home health nursing pada lansia dengan kanker, kemudian ya dipersilakan untuk kelompok. Ya, terima kasih. Yang pertama kita membahas tentang konsep penyakit kanker pada lansia. Selanjutnya. Rekomendasi. Yang mana? Oh, itu ini ada. Pengertian penyakit kanker pada lansia. Penyakit kanker adalah salah satu penyakit degeneratif yang dipicu oleh permutasinya gen dalam tubuh. Kan sel-sel mengalami mutasi gen. Pertumbuhan dan perkembangannya tidak terkendali, berkembang secara membabi buta karena tidak terdapat fase kematian sel, hanya membelah dan tumbuh terus-menerus yang berpotensi besar menjadi tumor dan kanker. Proses apoptosis adalah proses kematian sel yang sangat bermanfaat bagi tubuh karena hanya terjadi pada sel-sel yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Selanjutnya. Ini adalah jenis-jenis kanker yang sering ditemukan pada lansia. Ada kanker paru-paru, ada kanker payudara, kanker prostat, kanker serviks, dan kanker kolon dan rektum. Selanjutnya itu ada konsep dasar asuhan keperawatan home care pada lansia dengan kanker. Ada pengkajiannya, diagnosanya, interpretasi, dan evaluasi selanjutnya. Selanjutnya yang pertama itu ada pengkajian meliputi identitas kepala keluarga. Yang kedua ada tahap perkembangan dan riwayat keluarga, data lingkungan, struktur dan fungsi keluarga. Nah, yang pertama ini ada anamnesis dan pemeriksaan fisik. Yang pertama anamnesis itu meliputi nama, umur, jenis kelamin, alamat rumah, pekerjaan, agama, suku bangsa, dan kontak telepon. Yang kedua dari riwayat kesehatan terdiri keluhan utamanya, riwayat penyakit saat ini, riwayat penyakit masa lalu, riwayat pengobatan, dan alergi. Yang ketiga ada pemeriksaan fisik berupa nyeri, kelemahan, dan kelelahan, penurunan berat badan, mual dan muntah, gangguan tidur, masalah kulit, kesulitan bernapas, kesulitan anemia, pembekakan, gangguan pencernaan. Selanjutnya.
Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Yang pertama itu ada nyeri akut atau kronis yang berhubungan dengan peradangan jaringan dan efek samping pengobatan dibuktikan dengan keluhan nyeri terus-menerus, bersikap protektif, mobilitas fisik terbatas. Yang kedua ada gangguan integritas kulit berhubungan dengan efek samping paparan radiasi dibuktikan dengan kulit kemerahan, kering, dan keluhan sensasi terbakar. Yang ketiga ada resiko infeksi ditandai dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh akibat kemoterapi. Keempat, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Yang kelima, keletihan berhubungan dengan program perawatan kanker dan tekanan emosional. Yang keenam, ansietas berhubungan dengan ketidaktahuan terhadap pengobatan kanker dan penanganan gejala. Yang ketujuh, ada defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi terhadap pengobatan kanker dan penanganan gejala. Selanjutnya ada intervensi pada tindakan memberikan dukungan emosional dan membantu dalam berduka. Yang pertama itu ada pengelolaan nyeri akut, lalu pengelolaan nutrisi dan cairan, lalu mengurangi kelelahan, meminimalkan resiko infeksi, mengurangi ketakutan dan kecemasan, serta memberikan dukungan emosional. Selanjutnya ada kolaborasi dengan dokter mengenai rencana terapi obat-obatan. Selanjutnya ada implementasi, merupakan salah satu tahap dalam proses keperawatan. Kegiatan ini mencakup implementasi dari intervensi yang telah ditetapkan sebelumnya, mengkaji kembali respon pasien terhadap perawatan yang telah diberikan, melakukan supervisi terhadap asuhan yang telah didelegasikan, dan mendokumentasikan perawatan yang telah diberikan. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi menjadi tahap setelah dilakukannya implementasi keperawatan. Evaluasi terhadap tindakan keperawatan yang dilakukan tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi penting dilakukan agar kesalahan atau kurangnya pelayanan keperawatan yang diberikan pada pasien dapat dikoreksi sehingga perawatan yang diberikan dapat maksimal dan kesalahan dan atau kekurangan tersebut tidak terulang di pelayanan selanjutnya. Selanjutnya ada pengertian home care. Nah, home care nursing pada lansia dengan kanker. Home health nursing adalah pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah kepada individu yang membutuhkan perawatan medis, termasuk lansia dengan penyakit kanker. Tujuan utama dari home health nursing sendiri itu untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memulihkan kesehatan pasien, serta memaksimalkan tingkat kemandirian mereka. Selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ini ada program dari home health nursing pada lansia dengan penyakit kanker, terdiri dari program, tujuan, prinsip-prinsip, tim interdisiplin, keterampilan perawatan, dan kebutuhan pasien lansia dengan kanker pada praktik home health nursing. Selanjutnya. Ya, yang pertama ini ada program CPCHC. Pengertian itu adalah program CPCHC atau Cancer Patient Centered Home Care adalah model perawatan yang berfokus pada penyediaan perawatan kanker di rumah, meningkatkan kualitas hidup pasien. Pendekatan ini mengutamakan kebutuhan emosional dan psikososial pasien, serta mengintegrasikan perawatan dengan layanan rumah sakit tradisional jika diperlukan. Selanjutnya. Tujuan dari CPCHC ini yang pertama itu ada efektivitas, yaitu penggunaan obat-obatan berbasis bukti, lalu keselamatan, termasuk menghindari kesalahan yang dapat dicegah, lalu yang ketiga ini efisiensi, untuk mengurangi pemborosan sebanyak mungkin, lalu yang keempat ini ketepatan waktu, untuk menghindari penundaan yang tidak perlu, dan yang terakhir ini ekuitas, terlepas dari karakteristik sosiodemografi. Next.
Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari CPCHC itu yang sendiri. Yang pertama itu ada perawatan terkoordinasi dan komprehensif. Lalu yang kedua tim perawat terdiri dari tim perawatan kesehatan. Lalu yang ketiga ini berbasis kualitas dan keamanan. Lalu selanjutnya ini pemberdayaan baik pasien maupun keluarga. Jadi keluarga pun ikut didayakan saat perawatan pasien. Lalu yang kelima ini peningkatan akses ke perawatan, lalu isu pembayaran. Next. Ya, di sini ada tim interdisiplin pada CPCH ini, yaitu ada onkologis medis, lalu ada perawat, ada psikolog, ada fisioterapis, ada social worker, sama farmasi. Nah, kalau onkologis ini itu bertugas dokter spesialis kankernya sendiri yang mengkoordinasikan perawatan pada pasien. Lalu untuk perawat ini tugasnya itu memberikan perawatan harian, mengatur obat, dan memberikan dukungan secara emosional, gitu, seperti itu. Lalu untuk tim psikologis ini dia tuh memberikan dukungan psikologis untuk membantu pasien dalam mengatasi kecemasannya terhadap penyakitnya, seperti itu. Lalu untuk tim fisioterapi sendiri ini bertugas untuk membantu pasien menjaga mobilitas dan kesehatan fisik pada pasien. Lalu untuk social worker ini memberikan dukungan sosial dan membantu pasien untuk mengakses layanan apa yang pasien butuhkan, seperti itu. Yang terakhir itu ada farmasi, di mana bertugas mengatur penggunaan obat dan memberikan informasi tentang efek samping dan interaksi obat, seperti itu. Bisa di next. Ya, selanjutnya ada keterampilan dari perawatan CPTH. Yang pertama itu ada keterampilan klinis, di mana keterampilan klinis ini ada beberapa macam, yaitu dari pengelolaan gejala, ada pemberian obat juga, lalu ada perawatan lukanya sendiri. Lalu untuk keterampilan komunikasi ini dia ada beberapa ini juga, yaitu bagaimana perawat itu berkomunikasi secara efektif kepada pasien. Nah, kemampuan ini tuh untuk berkomunikasi dengan jelas dan empatik dengan pasien dan keluarga. Di mana perawat itu mendengarkan kekhawatiran nih penyakitnya terhadap perawat, seperti itu, dan memberikan informasi yang diperlukan kepada keluarga pasien juga, seperti itu. Yang kedua itu ada keterampilan komunikasi dengan cara edukasi pasien. Di sini perawat itu mampu memberikan informasi yang relevan tentang diagnosis, pengobatan, dan perawatan di rumah, serta menjawab pertanyaan pasien dan keluarga. Lalu ada keterampilan psikososial, di mana di sini tuh perawat itu mendukung emosional atau kemampuan untuk memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarganya. Lalu perawat juga membantu mereka untuk mengatasi nih stres pada keluarga dan pasien juga terkait penyakitnya, mengatur kecemasan juga dan depresi yang mungkin bisa muncul akibat diagnosis kanker ini, seperti itu. Lalu untuk keterampilan psikososial ini juga ada keterampilan konseling, di mana mampu memberikan dukungan psikologis dan konseling untuk membantu pasien dan keluarga dalam menghadapi tantangan emosional. Lalu ini ada keterampilan manajemen ya. Di keterampilan manajemen ini perawat itu berkoordinasi ya. Untuk koordinasi perawat ini perawat kemampuan untuk bekerja sama dengan tim atau multidisipliner, termasuk dokter, perawat, apoteker, atau pekerja sosial untuk memastikan nih perawatan yang terkoordinasi dan komprehensif, seperti itu. Lalu untuk keterampilan manajemen itu ada juga manajemen waktu, di mana keterampilan ini dalam mengatur waktu dan sumber daya untuk memastikan bahwa semua aspek keperawatan pasien itu dapat terpenuhi secara baik, seperti itu. Lalu ada keterampilan praktis, di mana ini ada 2 juga, ada perawatan harian dan penggunaan teknologi, di mana perawatan harian ini adalah kemampuan perawat untuk membantu pasien dengan aktivitas sehari-hari seperti mandi, berpakaian, dan makan. Terutama juga bagi mereka yang mengalami kelemahan atau kelelahan, seperti itu. Lalu untuk penggunaan teknologinya sendiri ini adalah keterampilan dalam menggunakan alat
dan teknologi yang mendukung perawatan di rumah seperti telemedicine, lalu perangkat pemantauan kesehatan dan aplikasi kesehatan. Yang terakhir itu ada keterampilan evaluasi, di sini ada 2 juga untuk hasilnya, yaitu pemantauan kesehatan, yaitu kemampuan untuk memantau kondisi kesehatan pasien secara berkala dan mengidentifikasi perubahan yang memerlukan perhatian medis, seperti itu. Lalu ada evaluasi hasil perawat, di mana di sini tuh, mampu mengevaluasi efektivitas dari perawatan yang diberikan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Lalu yang terakhir tuh ada keterampilan budaya dan etika, di mana di sini tuh, kesadaran budaya itu untuk memahami dan menghormati nilai-nilai, kepercayaan, dan praktik budaya pasien dan keluarga dalam konteks perawatan. Lalu ada etika perawatan, di mana di sini tuh, memahami prinsip-prinsip etika dalam perawatan kesehatan, termasuk otonomi pasien, kerahasiaan, dan keadilan dalam, akses perawatan, seperti itu. Bisa di-next. Ya, di sini ada kebutuhan pasien lansia dengan kanker pada praktik home health nursing, di mana kebutuhan ini ada banyak banget, ada 4 ya di sini. Yang pertama itu ada kebutuhan fisik, eee, lalu kebutuhan pendidikan, dukungan psikologis, sama dukungan keuangan. Ya, untuk kebutuhan fisik ini, itu pasien dengan kanker, yang mendapatkan perawatan di rumah, memiliki banyak kebutuhan yang perlu dipenuhi, salah satunya kebutuhan fisik. Nah, kebutuhan fisik ini, sebagian besar dipenuhi oleh keluarga yang tidak terlatih secara khusus. Nah, dengan tenaga profesional dihubungi ketika perawatan spesialis atau prosedur terapeutik diperlukan. Yang pertama itu ada pereda nyeri atau pain relief, di mana, nyeri adalah masalah fisik yang paling umum pada pasien kanker. Di sini nih perawat perlu memperhatikan kebutuhan obat analgesik untuk menghilangkan nyeri pada pasien kanker. Nah, selain itu pemberian dan penganjuran tentang cara non farmakologis diperlukan sebagai terapi komplementer untuk pendukung terapi pengobatan. Lalu di kebutuhan fisik ini ada masalah pencernaan dan nutrisi. Ini adalah pengobatan yang diberikan pada pasien kanker yang seringkali menimbulkan efek lain nih seperti mual, muntah, anoreksia, sampai bahkan bisa menyebabkan kekurangan gizi yang lumayan parah. Nah, perawat home care ini perlu mengkaji nih tanda-tanda yang muncul dan mengoreksi agar kebutuhan nutrisi pada pasien ini dapat terpenuhi, seperti, pemasangan NGT dan pemberian nutrisi melalui selang NGT. Lalu pemberian obat pereda mual atau suplemen makanan, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada kelelahan atau vertigue. Di sini perawat juga perlu memperhatikan gejala seperti kelelahan ya, teman-teman. Seperti kelelahan, kelemahan, dan kelesuhan parah yang muncul akibat pengobatan, kanker itu sendiri. Nah, pasien kanker ini dapat mengalami penurunan kualitas hidup yang lumayan signifikan akibat dari kelemahan yang dirasakan. Pasien dan keluarga juga perlu diberikan pelatihan untuk penghematan energi, ataupun cara merujuk pasien ke spesialis yang sesuai dengan kasus yang lumayan rumit mungkin ya. Lalu ada perawatan luka juga di sini, di mana perawatan luka itu banyak pasien kanker yang mengalami berbagai jenis luka kulit, terutama pada kanker yang stadiumnya akhir ya teman-teman. Itu karena efek samping dari terapi radiasi ataupun dari imobilisasi jangka panjang karena kurangnya atau terlambatnya tersedia pelayanan home care ini. Nah, perawatan luka ini tuh diberikan oleh keluarga atau pengasuh dan luka tersebut tuh teridentifikasi terlambat atau mengalami penundaan pelaporan sehingga luka ini menjadi besar dan lebih dalam ketika perawat home care melakukan kunjungan perawatan ke rumah seperti itu. Lalu kita akan membahas dukungan psikologis dulu. Di sini tuh ada kebutuhan akan harapan, kebutuhan akan kasih sayang, yang saya akan membahas kebutuhan akan harapan terlebih dulu. Di mana, sebagian besar pasien kanker itu memiliki masa depan yang mengerikan untuk diri mereka sendiri dan meragukan pemulihan mereka dan kemanjuran perawatan. Namun memiliki semangat dan harapan yang besar untuk membantu mereka itu melawan penyakit, mereka untuk bagaimana mereka pulih seperti itu. Nah, karena itu
perlu nih untuk membangkitkan harapan pada pasien tersebut, makanya diperlukan dukungan psikologis. Lalu untuk yang kebutuhan kasih sayang ini tuh adalah temuan lain tentang dukungan psikologis yang, di mana menyerukan untuk berbelas kasih dan menerima pasien sebagai individu yang unik dan menghargai emosi mereka. Nah, pasien kanker atau khususnya lansia ini membutuhkan lebih banyak dukungan emosional daripada orang sehat, di mana lansia dengan penyakit kanker, cemas, dan merasa tertekan ini cepat bosan dan tidak berguna. Nah, mereka juga khawatir nih tentang pengobatan mereka dan tahap selanjutnya dari bagaimana penyakit mereka ini akan terjadi. Nah, karena itu, seorang yang dapat, menanggapi emosi dan perasaan pasien ini dengan baik itu dapat membantu pasien, terutama kita sendiri, seperti itu. Lalu ada kebutuhan pendidikan, di sini ada kebutuhan akan informasi atau the need for information, di mana pasien ini perlu mengetahui tentang penyakitnya, terus gejala-gejala apa yang akan timbul pada tubuhnya, dan komplikasi yang akan terjadi pada dirinya sendiri. Nah, dalam beberapa kasus orang dengan kanker jinak dirugikan secara mental, sama buruknya dengan pasien dengan kanker ganas nih, dan stres mereka tuh dapat, dikurangi dengan memberikan informasi yang diperlukan, mengenai efek samping pengobatan, kemoterapi, atau radiasi. Jika pasien menerima pendidikan yang diperlukan, mereka dapat, mengatasi pengobatan kanker dengan lebih mudah dan akan mengalami tingkat stres yang lebih rendah juga. Lalu di sini ada perawatan diri atau self care, di mana di sini pasien memerankan peran yang lumayan penting dalam mengendalikan dan mengelola penyakit. Penegak Penegakan tips dan saran dari medis, misalnya, kebersihan pribadi, asupan obat tepat waktu, diet yang tepat, atau aktivitas fisik yang diperlukan, itu sangat berkontribusi, pada pengobatan penyakit dan mengurangi, komplikasi yang akan terjadi pada pasien, seperti itu. Lalu di sini ada dukungan keuangan atau financial support, di mana di sini ada pertanggungan asuransi atau insurance coverage, di mana kebutuhan akan penggunaan pertanggungan asuransi layanan perawatan ini di rumah ini sangat penting ya bagi pasien kanker, di mana perusahaan asuransi itu dapat membayar sebagian dari biaya untuk layanan perawatan di rumah untuk mendorong pasien menggunakan layanan ini. Nah, sebagian besar perawat juga percaya bahwa, layanan asuransi adalah salah satu prioritas penting bagi, pasien yang mencegah, rujukan dan rawat inap yang terlalu sering, seperti itu. Lalu ada dukungan, badan dan amal atau support from Chiaritas, di mana di sini sebagian besar pasien kanker, membutuhkan bantuan, amal untuk mendukung mereka secara finansial, untuk memenuhi kebutuhan perawatan mereka. Dengan membayar biaya mereka sendiri, seperti itu. Bisa di-next? Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah memaparkan materi. Kemudian kita akan lanjut untuk sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung raise hand dan mengajukan pertanyaan. Bisa juga melalui kolom chat untuk mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Ya, untuk Kurnia boleh diajukan pertanyaannya. Baik, izin masuk sebelumnya. Terima kasih moderator. Saya Kurnia Widawati, perwakilan kelompok 3. Izin bertanya, tadi kan sudah disebutkan untuk mengurangi ansietas lansia dengan kanker itu memberikan dukungan emosional melalui diskusi berbicara mengenai ansietasnya. Ada cara lain yang bisa perawat home care lakukan atau enggak
untuk memberikan dukungan emosionalnya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Nia. Untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Ya, dipersilahkan untuk Anissa Nuryulia. Ya, izin masuk ya moderator. Tadi kan disebutkan adanya konsep dasar keperawatan home health nursing pada pasien kanker ya. Namun belum dijelaskan apa ada bedanya antara konsep dasar keperawatan lansia pada penyakit kanker dengan konsep home health nursing dengan konsep dasar perawatan biasa di rumah sakit. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, masih ada yang ingin bertanya? Mungkin sambil menunggu teman-teman untuk bertanya, kelompok boleh menjawab pertanyaan dari Kurnia dan juga dari Anissa. Tunggu Kansa, silakan pertanyaannya Kansa. Jangan diem aja di situ. Ayo Kansa. Tadi menyimak kan? Ada kekurangannya nggak? Tanyakan. Aku taruh di atas meja. Rida, tanya Rida. Yang lain siap-siap pertanyaan, kalau enggak Anda yang saya tanya. Rida, apa yang kamu mau tanya? Apakah kamu sudah menerima semua apa yang diinformasikan oleh presentan? Atau kamu sendiri, kok itu begitu ya, gitu. Soalnya kalau kamu menyimak, pasti kamu akan ada pertanyaan. Kayak tidak hanya nongkrong aja gitu. Oh iya, baik, izin masuk. Silakan. Jadi izin nanya Bu sama kelompok yang lagi presentasi ini. Dekan siap-siap ya pertanyaan kamu, Dekan. Ya, silakan. Kita. Baik, izin masuk ya, izinnya kelompok. Saya mau nanya tadi kan sudah dijelasin ya sudah jelasin secara mendalam mengenai apa itu CPCHC. Nah, tapi saya izin bertanya nih untuk dasarnya untuk CPHC itu sumber keuangannya itu dari mana itu, karena saya sempat eksplorasi lebih lagi itu program itu belum ada di Indonesia, jadi itu untuk keuangannya itu gimana kira-kira. Terima kasih kelompok. Bagus ya ternyata pertanyaan kamu. Makanya jangan diem aja kalau misal kamu kok bicaranya CPHC sih, bukannya implementasi AN pada pasien kanker, ya kan? Ya kembali ke judul makalah, ya, gitu. Oke, yang lain silakan. Ya, siapa lagi? Ada tadi Dekan, silakan. Kan saya sudah suruh Anda siap-siap. Ya. Ya, Ida kan jadul aja, Ja. Ya, izin masuk kelompok. Izin bertanya, tadi kan kelompok udah ngejelasin yang mengenai HN dalam
yang apa namanya? Sebentar. Dalam lansia kanker itu. Nah, menurut kelompok itu bagaimana home health nursing dapat membantu mengelola nyeri pada lansia yang menderita kanker? Itu aja sih pertanyaannya. Tadi dia berbicara home health nursing nggak? Nah, pertanyaan Anda harusnya perbedaan CPHN tadi sama home health nursing itu apa gitu. Ya kan? Nah, baru kamu bertanya tentang yang kamu mau nanyakan Niken gitu. Ya, izin Oke, masuk lanjut kelompok. ya. Siapa? Kansa ya? Saya Niken Ibu mau bertanya. Oke. Tadi siapa? Kansa? Tadi sebelumnya iya Ibu Kansa. Oh, itu Kansa. Ya. Tadi pertanyaan Kansa ya. Kansa itu nanyain beda CPHC dengan HEN, terus apa? Bagaimana penanganan AHN, implementasi AHN pada pasien kanker. Ya kan? Gitu Kansa. Oke, lanjut. Ya, izin. Tadi itu dijelasin juga, izin bertanya saya Niken dari kelompok 4. Tadi itu dijelasin keterampilan perawatan pada CPCHC ya. Nah, menurut kelompok apa saja strategi utama untuk mengatasi hambatan komunikasi gitu antara perawat, pasien, terus keluarga dan juga apa multidisiplin yang lainnya gitu, profesi yang lainnya. Terima kasih. Oke, lanjut. Ya, Izin Ibu, ya silakan. mungkin karena sudah ada 6 pertanyaan yang masuk, kelompok boleh langsung menjawab pertanyaan. Iya, dipersilakan Paris. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Anis Nurul Yulia, Caca. Tadi bertanya mengenai apa bedanya konsep dasar keperawatan HHN pada pasien kanker dengan konsep dasar perawatan pada pasien kanker di rumah sakit. Ya. Nah, untuk jawabannya, jadi sebenarnya kalau misalkan di HHN dan di rumah sakit, sebenarnya untuk perawatannya itu punya garis benang merah yang sama. Jadi memang tujuannya sama. Namun jika untuk di home health nursing itu fokusnya pada perawatan holistik yang mencakup fisik, psikologi, sosial dan spiritual dan juga eh, apa namanya mencakup kualitas hidup pasien di rumah. Lalu juga fokusan untuk di HHN itu adalah untuk mendorong kemandirian pasien dan juga keluarga gitu. Jadi memang tujuannya bukan hanya untuk pengobatan saja, tapi untuk perawatan konsep besar perawatan di rumah sakit bedanya adalah itu lebih berorientasi pada pengobatan medis dan tindakan yang kuratif seperti kemoterapi, radioterapi dan semacamnya. Lalu juga yang pasti mengikuti protokol klinis standar rumah sakit dan pemantauan ketat oleh tenaga kesehatan dengan fasilitas yang penuh. Dan juga yang pasti ketika pasien itu di home health nursing, pasien kanker itu di home health nursing pasti berpengaruh ke kunjungan gitu karena kalau misalkan di rumah itu lebih berarah ke kunjungan berkala dibanding ke pemantauan 24 jam. Dan juga untuk pemantauan ataupun pemantauannya itu biasanya diupdate melalui keluarganya gitu. Itu bedanya. Kalau misalkan di rumah sakit yang pasti pemantauan 24 jam gitu kan kita juga sering belajar kalau di bed rumah sakit, di kamar rumah sakit itu kita ada yang namanya yang bell untuk mencet kalau misalnya kenapa-kenapa gitu. Jadi bedanya konsep dasar antara eh, di rumah dan di rumah sakit itu ada di bagian aspek holistiknya sebenarnya yang paling pakemnya seperti itu. Terima kasih.
Ibu ngasih komentar dulu ya. Kalau dikatakan di rumah sakit tidak holistik, salah besar kamu jadi perawat ya gitu. Karena semua pasien membutuhkan perawatan holistik ya kan, fisik, psikologis, kemudian agama ya kan. Terus apa lagi tuh? Apalagi dukung yang holistik itu tadi ada 4 kan kalau nggak salah. Itu semua harus terpenuhi. Nah sekarang coba kamu ingat-ingat kembali ya. Itu bedanya apa ya gitu. Terus kalau dikatakan kalau di rumah sakit complicated, kamu nggak baca konsep HN. HN itu timnya aja, ada dokter, ada perawat, cuman chipnya itu yang perawat, makanya ibu nekenin perawat itu harus pintar gitu loh. Ya, kamu yang mendatangkan dokter, ini udah salah nih konsepnya deh, yang kamu anut, ya. Jadi timnya itu ada perawat, ada ahli gizi, ya gitu. Ada perawat, ada dokter, kemudian ada terapi physical terapis, ada terapi okupasi kalau memang diperlukan, ada ahli gizi. Nah, itu semua yang mau bekerja sama dengan kamu siapa? Ada konselor juga loh. Ya. Kemudian ada asisten perawatnya misalnya kayak D3-nya ya gitu atau di bawahnya. Kemudian ada koordinator keperawatannya, manajer. Ya, dia yang manajer kasusnya. Ya, jadi seperti itu, Paris. Jadi ini Ibu lurusin ya konsep HN kamu supaya kamu jangan salah. Cuman beda tempat doang. Kenapa? Harganya lebih murah. Terus dia lebih nyaman deket keluarga. Terus pinterin siapa? Udah kejawab semua kan. Akhirnya kamu mau ditanya apa? Kamu akhirnya. Ya. Kenapa? Karena ini fatal kalau kamu salah. Jujur aja. Ya. Terus kenapa kamu munculin lagi CPHN-nya? Tapi tadi dari pertanyaan teman kamu ada tuh yang bagus juga. Ya, gitu. Jadi bukan ibu nggak nyimak loh, ibu nyimak banget. Karena konsep ini nanti kamu sendiri bisa ngebukanya dengan teman-teman kamu. Mengelola suatu klinik. Tadinya cuma rumah perawatan, tau-taunya muncul sampai jadi rumah sakit besar. Bisa nggak? Mungkin bisa terjadi gitu. Bisa. Karena rumah itu cuma untuk yayasannya doang. Terus dia udah keliling atau dia per telepon doang kerjasama. Nanti tinggal bagaimana proses bayarannya. Bayarannya itu tadi dari pasiennya, tapi tergantung kemampuan pasien. Bahkan kamu masih bisa kerjasama lagi untuk observasi. Kamu lapor aja ke puskesmas. Pasti orang puskesmas senang bahwa kamu menemukan pasien di situ. Ya, jadi jangan salah konsepnya. Konsep kamu itu dulu dipegang, baru kamu bisa ngejelasin ke orang dengan lantang. Gitu. Jadi jawaban kamu itu seperti apa? Kalau menurut kamu, pantas nggak ibu masih kamu 4 pertanyaannya? Ya itu aja. Nanti kalau ada kesempatan menjawab, jawab lagi. Ya. Terus yang kedua, judul kamu itu implementasi HAN pada pasien kanker. Ada nggak seperti yang waktu kita konsul? Kondas tentang HAN-nya, kemudian kamu bicara tentang implementasi HAN-nya pada pasien kanker. Otomatis kamu harus bicara dulu tentang konsep dasar asuhan keperawatan kanker itu seperti apa. Nah, kalau di HAN apa yang kamu penuhin? Gitu. Ada nggak di dalam makalah kamu? Udah kelas 4 loh. Besok nyusun skripsi. Harus sinergis antara judul dengan apa yang kamu tulis. Ibu udah bukain itu waktu bimbingan. Ibu sosor dulu apanya, daftar isi. Ya, supaya kamu jangan ngaco. Ada gambaran kasusnya malahan. Koordinasi kamu dengan yang lain seperti apa? Itu udah ada di situ. Bagus banget HN ini. Ya, saya bahkan waktu sekolah disuruh sama dosen saya tuh suruh buka HN ini. Ya, suruh berkelompok sama teman-teman. Saya nggak punya waktu untuk membuka itu. Kalau mau buka, emang itu tempat iseng-iseng, tapi iseng-iseng menghasilkan walaupun harganya murah.
Misalnya di rumah sakit 500, kamu mungkin hanya 2,5-nya, kamu udah hitung-hitung cukup misalnya untuk tahap awal. Ya kan? Malah aku sama orang Cina misalnya kan jarang merawat emaknya tuh, terus kamu didatengin doang. Ada yang full time, ada yang setengah hari, ada yang kunjungan doang. Bentuknya apa? Tinggal ngomong. Ya jadi kayak home care banget gitu. Terus ada fisioterapinya juga, kalau butuh fisioterapi cuma kunjungan doang, setelah dia ngajarin udah. Tapi kalau nutrisi boleh perawat, boleh tergantung tingkat kebutuhan dia seperti apa gitu. Kalau udah ngitung kalori, berarti yang dibutuhkan dia adalah ahli gizi. Itu si perawat tuh udah harus cermat sampai ke sana. Ya lanjutin, nanti nggak selesai ini. Terus kamu nggak dapet nilai, saya nggak mau ulangan lagi. Ya. Izin Ibu. Ya. Ini tadi dari kelompok juga sudah menjelaskan Ibu mengenai yang kemarin bimbingan bahwa ada konsep dasar home care pada lansia dengan kanker Bu. Yang perbedaan yang kami dapat itu lebih ke arah keluarga Bu. Jadi memang kita kan konsepnya AN itu keluarga. Iya, tadi udah kami masukin ya. di presentasi. Itu bukan di rumah sakit, bukan di mana-mana. Kamu datang ke pasien, tapi itu merupakan kelompok gitu. Hari ini siapa yang mau, dia butuh apa aja, diawali si manajer tadi datang kunjungan, dibutuhkan apa, seberapa berat tingkat penyakit dia. Nah kemudian ini dia butuh ini, butuh ini, butuh ini. Besok tinggal dikirim siapa yang ahli gizi mau kerjasama sama kamu dengan harga mungkin tidak sesuai rumah sakit. Paham Paris? Iya Bu, paham Bu. Saya koordinasi kerja gitu. udah jelasin bedanya Bu antara di rumah sakit sama di sini tadi lewat website. Ya udah, ya. Oke. Baca dulu baru ngomong. Soalnya saya nggak ngasih kuliah lagi. Ya, gitu. Oke, silakan lanjutin. Dan ingat ya, saya langsung menilai apa yang kamu informasikan. Maka kamu nanti cari waktu lagi untuk menjawab pertanyaan. Oke, silakan. Tolong temennya kasih lagi pertanyaan yang banyak. Makanya kamu juga sebagai audiens jangan diem aja, artinya kayak nggak punya otak, ya kan? Harusnya nggak begitu, mahasiswa. Ya, kan Ibu udah bilang orang itu ahli di bidangnya masing-masing. Walau kamu jadi seorang perawat ya harus profesional, ahli di bidang kamu pada saat kamu dibutuhkan. Ya. Dan kamu nggak mesti ahli di bidang technician misalnya. Ya, ada ahlinya sendiri, gitu. Ya makanya harus ada koordinasi kerja. Silakan. Ya baik, untuk Atika boleh menjawab pertanyaan. Ya, izin menjawab tadi pertanyaan dari Nia. Tadi udah disebutkan ya untuk mengurangi ansietas pada lansia dengan kanker ini bisa melalui dukungan emosional, melalui diskusi berbicara mengenai ansietasnya bersama perawat gitu. Terus ada cara lain nggak yang bisa home care ini lakukan untuk memberikan dukungan emosional kepada pasien. Nah, selain ngobrol gitu sama pasien, kan pasien menceritakan perasaannya ya, kekhawatirannya gitu. Nah, itu selain sama perawat juga bisa sama keluarganya itu kan yang paling dekat sama dia sama pasien lansianya ini kan. Pastinya lebih mengerti lah gitu dan lebih tahu. Misalnya kalau ke anaknya lebih tahu ibu atau ayahnya ini yang diinginkan tuh apa gitu, yang dikhawatirkan berlebihannya tuh apa. Terus selain berbincang dengan keluarga ini juga bisa kita ajak untuk bergabung ke kelompok tertentu gitu. Misalnya
kan ada kayak kelompok-kelompok yang banyak lansia nih yang mengalami eh, keadaan yang sama dengan kanker juga. Nah itu di situ para lansia kan bisa berbagi pengalamannya satu sama lain gitu. Jadi lansia juga nggak merasa sendirian. Lansianya juga bisa eh, berbagi ilmu, berbagi perasaan gitu. Terus selain itu juga bisa kita rujuk ke konseling gitu, bisa ke psikolog gitu, buat membantu mengembangkan strategi copingnya yang sehat untuk mengatasi ansietasnya itu yang sedang dirasakan tuh apa. Jadi eh, konselornya nanti yang bakal mengarahkan lansianya itu untuk menumbuhkan strategi copingnya itu. Seperti itu nih, apakah sudah jelas? Izin Ya, sebentar. Ketika kamu nggak usah pusing-pusing, kamu kembaliin ke konsep tentang bagaimana cara mengatasi ansietas, ya kan langkah-langkahnya. Nah, makanya kamu kenapa harus tahu langkah-langkah itu tadi. Pertama, kamu ngapain, kamu dengerin dulu segala macam gitu-gitu. Terus kamu tahu, oh yang dicemaskan itu adalah begini. Terus kamu harus bagaimana. Terus kamu juga udah bisa menilai, apa itu ansietas berat atau ringan. Kalau misalnya berat, mungkin kamu masih udah perlu konseling. Tapi kalau misalnya dari ringan-ringan seperti normal biasa aja, cukup. Si perawat udah mampu. Dulu juga nggak ada itu yang namanya seperti itu. Ya, jadi kamu gak harus tahu tingkat keberatannya seperti apa. Ya, gitu. Paham? Jadi jangan dilupain ya. Kamu melakukan asuhan keperawatan itu merupakan gabungan dari beberapa ilmu untuk digunakan dalam memberikan asuhan. Contohnya adalah kamu di orang psikiatri, di jiwa, kamu diajarkan tentang cara mengatasi ansietas. Gunakan ilmu itu. Misal kamu mengalami pasiennya depresi, kamu gunakan prinsip depresi. Nggak bisa kamu asal pengetahuan yang kamu ada tanpa baca. Kamu baca dulu konsepnya depresi itu apa sih, gitu. Bagaimana menstimulasi dia mau mandi, bagaimana menstimulasi dia mau bicara. Oh, tingkat kemajuannya begini, nggak mesti berubahnya total, pelan-pelan, bertahap gitu. Terus, oh dia berubah kalau udah ada trust dulu. Sama orang ansietas juga begitu. Ya, Atika, ibu ngingetin kamu, maksud kamu ke situ kali. Ya, tapi kamu jangan lupa bahwa ada konsep yang mendasari itu, kamu bawa ke situ. Gitu loh. Itu namanya, makanya setiap ilmu itu kamu implementasikan dulu, baru kamu yakin dengan apa yang kamu miliki. Ya, gitu. Kadang-kadang kamu suka lupa, gue tahu ini kalau cemas begini, begini. Jangan katanya-katanya, tapi kamu buka langkah-langkah dalam menghadapi orang cemas itu seperti apa. Dalam menghadapi kehilangan seperti apa. Ya. Sekarang dia udah tahap apa dengan kansernya setelah dilakukan? Apakah acceptance atau masih denial? Ya, gitu. Itu udah ada langkah-langkahnya itu tadi. Paham ya, Atika? Ilmunya jangan ditinggalin. Oke, lanjut. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Kanza. Pertanyaannya itu bagaimana home health nurse dapat membantu mengelola nyeri lansia pada penderita kanker? Iya, jawabannya yaitu home health nurse memiliki peran penting yang dapat dalam mengelola nyeri pada lansia yang menderita kanker. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan penilaian nyeri yang komprehensif, yaitu perawat harus melakukan penilaian nyeri secara teratur dengan menggunakan alat penilaian nyeri yang tepat seperti skala nyeri untuk memahami intensitas, lokasi, dan durasi nyeri. Ini akan membantu dalam merancang intervensi yang lebih tepat. Terus ada pemberian pengobatan yang tepat. Perawat dapat membantu memastikan pasien menerima obatan penghilang nyeri sesuai dengan resep dokter, baik obat analgesik, opioid, maupun obat seperti antidepresan atau antikonvulsan yang dapat membantu mengurangi nyeri neuropatik. Terus ada pendidikan tentang pengelolaan nyeri. Perawat dapat memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pentingnya pengelolaan nyeri yang efektif, penggunaan obat-obatan dengan benar, serta mengenali tanda-tanda
Ada efek samping yang dapat timbul dari perawat juga dapat mengajarkan teknik relaksasi pernapasan dalam, terapi panas atau dingin, atau teknik pijat untuk membantu mengurangi nyeri, meningkatkan kenyamanan, dan mengurangi kecemasan. Terus ada monitor efektivitas pengobatan. Home health nurse juga harus memonitor respon pasien terhadap pengobatan dan melakukan penyesuaian dosis atau jenis obat sesuai dengan kebutuhan pasien. Lalu ada pendampingan psikososial. Nyeri pada pasien lansia dengan kanker seringkali dikaitkan dengan kecemasan, depresi, dan stres. Perawat dapat memberikan dukungan emosional serta memfasilitasi komunikasi antara pasien, keluarga, dan tim medis untuk mendapatkan perawatan yang holistik. Lalu ada koordinasi dengan tim kesehatan. Perawat kesehatan rumah juga berperan dalam berkoordinasi dengan dokter, ahli fisioterapi, dan profesional kesehatan lainnya untuk memastikan pengelolaan nyeri yang optimal dan menghindari komplikasi. Itu saja, apakah sudah jelaskan? Oke, ya tentang terkait dengan nyeri itu konsepnya sama ya, cuman kembali emang kamu harus baca lagi berapa lama kamu boleh menggunakan anti nyeri tadi ya. Tahu nggak efek daripada penggunaan analgesi dalam waktu yang lama? Tahu nggak, Dela? Tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Makanya setiap obat itu kamu pelajari. Kalau kamu menggunakan analgesi, penghilang rasa sakit dalam jangka waktu lama, itu dapat mengakibatkan melemahkan otot-otot pernapasan. Ya, apa yang akan terjadi pada pasien? Ada efek sampingnya. Makanya kamu diajarkan teknik lain untuk mengurangi nyeri. Terus nyeri kanker itu nggak bisa karena itu, ya, karena bisa dihilangin dalam jangka waktu sebentar dan akan muncul setiap saat. Apalagi kalau lagi jalan beli, ya, itu kelihatan banget muncul nyeri itu. Makanya dia harus ada kesibukan. Ya. Dela, ngerti nggak Dela? Iya, Ibu. Jadi jangan siap untuk menyajikan doang, tapi kamu udah tahu efeknya apa. Siapa tahu teman kamu ada yang kritis nanya, apa ya penggunaan anti nyerinya selama itu, gitu. Ini Ibu hanya munculkan stimulasi ya. Jadi jangan sampai kamu anggap teman kamu tuh biasa-biasa aja, udah tahun keempat soalnya. Pertanyaannya pasti udah muncul, saya lihat juga pertanyaannya udah bagus. Tuh. Ya. Saya pas si Ridal bertanya, karena saya tahu Ridal itu kalau bertanya dia bagus, ya, gitu. Oke. Nah, jadi kamu juga hati-hati. Nah, makanya terus apa dong Bu kalau gitu? Itu terus menggunakan antidepresan juga jangan salah. Antidepresan itu bukan hanya menghilangkan nyeri doang, kecemasan doang, tapi efek sampingnya apa? Pasiennya bisa bunuh diri. Itu ada alumni kita tuh. Makanya kalau kamu cemas jangan pintar-pintaran pakai antidepresan sendiri. Kamu nggak bakal menjadi seorang profesional dan kamu jadi adiktif. Ya, gitu. Jadi tolong diperhatikan, ini Bu sekalian ngasih tahu karena fase kamu nih semester ini lagi stres-stresnya. Ada skripsi, besok kian, ya, ada praktek sambil skripsi. Itu udah bikin pusing kepala. Makanya nggak usah ngambil judul yang muluk-muluk. Ya. Jadi seperti itu gambaran. Ya besok ada tuh yang totonya tiba-tiba udah makan obat antidepresan dalam jangka waktu yang lama. Nah siap-siap aja tuh, berarti gagal untuk menjadi seorang profesional. Karena obat itu gampang dibeli di mana-mana. Ya, gitu. Ini untuk kamu sekalian Ibu informasikan. Ya. Nah, jadi kapan kita rujuk ke si psikolog atau konselor tadi? Nah, kalau memang itu udah berat banget, kalau enggak cukup hanya kamu ya yang udah belajar sekian SKS tentang jiwa itu udah bisa memberikan bagaimana dengan menggunakan langkah-langkah yang diberikan oleh Bu Nur Halimah itu.
Ya, saya aja tahu mengendalikan diri saya setelah saya belajar tuh tentang jiwa tadi, ya, kesehatan jiwa. Ya. Pertama untuk diri saya dulu, baru untuk orang lain. Paham, Dila? Nah, jadi ilmu yang sudah kamu dapatkan, ini udah kamu praktek begini nih, gabungan dari berbagai macam ilmu. Ada anatomi fisiologinya, ada tentang KMB-nya, ada tentang jiwanya, ya, bahkan ada tentang tumbuh kembangnya. Oh, itu orang itu masuk usia berapa sih? Terus kalau dia mengalami cancer, bisa nggak mengalami gangguan karena dia tidak produktif lagi dalam hal untuk menghasilkan ekonomi, ya gitu. Itu udah masalah, ya. Jadi itu gabungan dari KPI. Oke, tadi Ibu cuma nambahin itu doang, ngingetin, jadi jangan gampang lanjut untuk menggunakan tadi obat-obatan, ya gitu. Oke, lanjut. Sekarang lanjut. Saya masih penasaran sama Paris ya, Paris, jadi jangan lupa bertanya, Paris. Menjawab. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan nomor 4. Sama satu lagi, pertanyaan Rida. Iya, baik. Untuk Anissa boleh menjawab pertanyaan? Iya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ridal ya, tentang mengenai program CPCHC ya. Nah, sebenarnya program CPCHC ini bersumber dari Kanada, teman-teman. Tapi beberapa negara juga sudah mengadopsi, seperti Amerika Serikat, Australia, dan juga yang lainnya. Nah, di Indonesia sendiri ini udah ada nih yang program yang mirip, namun tidak selengkap dengan CPCHC. Jadi kita masih mengacu dan mengembangkan program ini di negara kita, meskipun belum secara optimal. Nah, untuk pertanyaan sumber keuangan dan wadahnya ini, kalau sumber keuangan dari CPCHC ini, yang pertama itu bisa dari pemerintah juga, bisa dari organisasi kesehatan maupun lembaga-lembaga non pemerintahan. Lalu bisa juga donasi dan hibah, di mana CPCHC ini dapat menerima dana dari donasi individu, perusahaan, dan juga bisa dari hibah dari organisasi kesehatan global gitu. Lalu ada kolaborasi dengan institusi kesehatan atau kerjasama dengan rumah sakit, pusat penelitian, dan juga universitas untuk mendukung implementasi dari program tersebut. Lalu untuk wadahnya ini dapat dijalankan di fasilitas kesehatan primer seperti klinik, puskesmas, pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang berperan dalam deteksi dini kanker. Lalu ada perawatan dan juga edukasi pasien. Lalu selanjutnya ada program komunitas melalui kelompok masyarakat, penyuluhan kesehatan bisa, atau inisiatif berbasis komunitas yang meningkatkan kesadaran dan juga akses layanan kanker. Lalu selanjutnya juga bisa dilalui lewat kemitraan rumah sakit gitu. Bisa bekerja sama dengan rumah sakit untuk merujuk pasien yang membutuhkan perawat lebih lanjut. Seperti itu. Kalau ada kelompok yang ingin ditambahkan, silakan. Bedanya dengan HAN apa? Bedanya apa? Iya, izin Ibu. Iya. Jadi untuk yang CPCHC ini dengan HHN sebenarnya itu program yang bersangkut paut Bu. Karena kami juga kan topik untuk di bab 3 itu kan mengenai aplikasi terkait HHN ya Bu. Nah, kami sempat research di kemkes.co.id untuk negara Indonesia sendiri kan punya rencana pencegahan dan pengendalian kanker nasional. Namun ketika kami coba untuk kaji lagi untuk program HAN itu masih belum maksimal Ibu, makanya kami mencari contoh di negara luar dan ternyata rencana pencegahan dan pengendalian kanker nasional ini di Indonesia ini juga mengacu pada yang tadi disebutin Bu tentang CPCHC atau Community Based Primary Cancer Care gitu Bu. Jadi ya, tapi judul kamu di RPS masih HN loh, bukan CPHC. Ya, aku paham, ibu paham, makanya ibu bilang gini, loh kok dia bicaranya CPHC sih, gitu. Udah spesifik cancer, padahal ini bicara implementasi HAN dalam menangani kasus cancer. Ya gitu. Jadi bukan sama, struk juga gitu, berarti bukan
oh kamu pakai itu tentang struknya, tetapi bagaimana sih cara kamu mengimplementasikannya? Terus dananya juga sama, dia dananya dari masyarakat, dari dana pribadi, dari kerjasama organisasi, bahkan dari pemerintah, ya dari donasi, ya gitu. Bahkan dari WHO kalau itu jelas, dari yayasan-yayasan, dari perusahaan-perusahaan, tuh, ya gitu. Badan Kesehatan Internasional, WHO, itu HN loh. Maka kamu baca dulu apa yang kamu miliki itu dulu. Jangan baca punya orang gitu loh. Yang Ibu akan nilai sekarang implementasi HN dalam merawat cancer. Tuh, kan kemarin udah saya kasih tahu, dukungan sosial, dukungan emosional, menangani gejala-gejalanya, kemudian apalagi tuh obat-obatannya karena dia pasca kemoterapi, ya itu berarti kamu harus bagaimana kalau di HN di rumah orang gitu. Gitu Pak Lis, ya. Emang ada yayasan CPAC juga, tapi kita belum berkembang gitu. Ya, mungkin kalau kamu buka tentang cancer bisa, karena itu perpanjang tanganan dia. Nah, sekarang kalau HN itu siapa? Ya, itu kan membesarkan nama kamu, HAN itu. Home Health Nursing. Artinya bosnya itu ada di kamu, bagaimana kamu mengelola itu, gitu. Ya, paham nggak itu? Siapa tadi yang ngejawab pertama? Ya, makanya waktu kamu cerita CPHC, saya bilang, kok ceritanya ini sih gitu. Makanya si Ridal pinter nanya dia. Ya, bedanya apa dengan si HM gitu. Kalau yang satu bedanya dengan di perawatan rumah sakit apa? Tadi yang pertama nanya. Ya. Makanya saya kejar kamu yang nggak nanya. Saya suruh nanya. Matanya dibuka kalau lagi presentasi. Itu juga melatih kecerdasan kita. Gitu. Baca dulu judul yang dia bahas itu apa, kemudian kamu baca atau kamu bongkar, terus tanya kenapa kok itu seperti itu. Seharusnya seperti apa manajemen di AHN gitu. Itu baru namanya bagus presentasinya. Jangan takut ditanya, udah mau semester, udah tingkat 4, besok ada siang klinik, kumpulan dari ada perawat, ada dokter, ada ahli gizi, ada farmasi, berkumpul di situ. Emang kamu mau diem aja di situ? Terus nggak berani ngomong. Kalau kamu aja di depan ibu nggak berani presentasikan, bagaimana kamu ngomong dengan tim itu? Sama loh, kamu sederajat S1. Ya, gitu. Makanya supaya nggak ketinggalan sekolah lagi, sekolah lagi, sekolah lagi. Sekarang kan gampang untuk sekolah, tinggal pasang otak sama uang. Ya, paham? Ya, baca RPS-nya. Makanya saya pertama kali mau membimbing kamu, saya tanya yang diminta apa. Saya ngasih kuliah atau kamu yang akan presentasi. Gampang kan? Oh, kami tugas, Bu. Oke, good. Kayak gitu. Dan di otak saya kamu pasti udah lihai. Konsepnya dulu. Kamu baca aman bener. Jangan cari negara orang. Cari di negara sendiri kamu, ini bisa dikembangkan seperti apa. Orang ibu aja udah bukain, kamu sendiri bisa mengadakan itu. Bahkan cari tahu itu kemana sih jalannya. Kalau misalnya udah terpercaya orang, oh itu HN itu aja tuh, kan nanti dikasih nama HN-nya apa. Ya, wah itu dia bagus loh pelayanan ke rumahnya, perawatnya ramah-ramah, gitu. Fisioterapinya juga bagus, dokternya juga welcome, gitu. Ya. Jadi jangan salah, itu yang bakalan cikal bakal. Oke, jadi nanti tolong makalah Anda dibenerin dulu. Ini presentasi udah saya nilai, tinggal makalahnya belum saya nilai. Jangan lama-lama, hari ini masuk sore. Oke, ya. Karena udah nggak ada waktu lagi, saya nggak mau bahas tanggal 3. Tanggal 3 itu udah banyak praktikum sama praktek klinik. Sama Anda juga kan gitu kan. Ya. Oke, lanjut.
Pertanyaan selanjutnya. Itu tadi Ridal udah kejawab kan ya? Tanya itu siapa yang tadi yang jawab pertama? Moderator tolong ditanya ulang. Iya, baik untuk Ridal, apakah sudah dipahami untuk jawabannya? Iya, baik. Terima kasih atas jawabannya sudah cukup jelas dan tadi juga udah ditambahin sama Bu Nelia. Makasih. Iya, baik. Untuk Ardina, boleh lanjut menjawab pertanyaan? Ya baik, izin masuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Niken. Tadi gimana cara mengatasi hambatan komunikasi antara perawat, pasien, dan keluarga. Yang pertama itu bangun kepercayaan dan hubungan positif. Tunjukkan empati, dengarkan pasien dan keluarga tanpa menghakimi, pahami perasaan mereka dan berikan perhatian penuh. Lalu menggunakan bahasa yang jelas, menghindari istilah medis yang rumit, gunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh pasien dan keluarga. Lalu libatkan pasien dan keluarga secara aktif. Misalnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, melibatkan pasien dan keluarga tentang pilihan perawatan tersebut. Lalu mengatasi hambatan fisik dan kognitif lansia, misalnya lansia tersebut mengalami gangguan pendengaran, bisa bicaranya itu perlahan-lahan, gunakan alat bantu dengar jika diperlukan. Lalu komunikasikan secara tertulis. Lalu meningkatkan kompetensi komunikasi perawat. Pelatihan komunikasi efektif, perawat harus dilatih dalam keterampilan mendengar aktif, membaca bahasa tubuh, dan menangani emosi pasien serta keluarga. Lalu menciptakan lingkungan yang mendukung seperti suasana komunikasi hangat, nyaman, dan bebas dari tekanan. Pilih waktu yang tepat untuk diskusi ketika pasien dan keluarga dalam kondisi emosionalnya stabil. Lalu memberikan evaluasi dan umpan balik. Setelah setiap diskusi, tanyakan kepada pasien dan keluarga apakah informasi tersebut sudah dipahami dengan baik. Lalu perbaiki hambatan. Jika ada keluhan, segera lakukan penyesuaian dalam cara pencapaian informasi. Gimana, Niken? Apakah sudah terjawab? Niken, pertanyaan Ibu gini. Yang kamu tanyakan apakah hambatan di dalam melakukan asuhan keperawatan atau hambatan dalam komunikasi antara Yayasan HAN itu dengan pasien yang mana? Tadi nanyanya emang hambatan komunikasinya, Ibu. Antara pasien, antara perawat dengan pasiennya ya? Ya, Iya. Niken. Oke, kalau Ibu. itu ya udah betul itu Ardina Kusnanda. Ya, oke. Lanjut. Baik, terima kasih untuk Ardina yang sudah menjawab pertanyaan dan Niken atas pertanyaannya. Karena semua pertanyaan sudah terjawab, terima kasih untuk kelompok yang sudah memaparkan materi dan juga untuk teman-teman yang sudah bertanya. Demikian untuk presentasi hari ini saya tutup dan saya kembalikan kepada Ibu. Tunggu dulu. Silahkan, Ibu. Itu tunggu dulu moderator. Itu udah semuanya. Erika udah tadi udah menjawab Erika. Erika udah jawab belum? Izin menjawab, Erika belum menjawab tadi, dia hanya menjelaskan. Nah, kalau begitu, itu nilainya dari mana? Silakan satu pertanyaan lagi. Anissa tadi sudah kan? Sudah, Ibu. Oke. Dela udah. Bisa langsung loh. Ardina udah tadi, ya kan?
Oke. Nah, kemudian Dila, itu yang punya diri tahu apa enggak? Jangan diem aja, jangan orang yang menjawab. Dila kayaknya belum tadi. Ya, jadi 2 lagi tuh pertanyaan. Paris sudah. Oke. Atika sudah. Oke. Erika belum. Masih kosong. Ya, saya kan dia langsung masuk ke lembar penilaian yang siap untuk dikirim. Ya, saya nggak mau nilai kamu nanti jadi acak-acakan. Oke. Silakan 2 lagi moderator. Silakan moderator 2 lagi. Ya, baik. Untuk teman-teman, dipersilahkan untuk 2 pertanyaan lagi. Nida, silakan munculkan pertanyaan 1. Nida, atau siapa yang mau munculin lagi? Boleh Ridal, kamu nanya lagi Ridal. Ayo silakan. Banyak loh itu yang bisa dimunculin pertanyaan dari slide yang dimunculkan. Ya, Marsanda, munculin pertanyaannya mana? Baik, izin masuk. Ya, silakan. Ya, pertanyaannya tadi kan dijelaskan gitu ya terkait CPHC. Nah, bisa disebutkan nggak sih kekurangan dari itu apa gitu? Kasih. Oke, kekurangan CPHC apa? Ya. Oke. Ini dibandingkan dengan HAN ya, yang ada di Indonesia. Oke. Nah, kemudian satu lagi. Dida, silakan. Biar cepat istirahat. Karena jam 13 saya udah ada jam lagi, maka saya nggak mau ngulang lagi. Izin kelompok, izin bertanya. Ya, silakan Sabrina. Iya, sebelumnya saya Sabrina ingin bertanya kepada kelompok. Tadi kan udah dijelasin tuh tentang CPCHC. Nah, lalu seberapa efektif sih sebenarnya pelayanan CPCHC ini pada penderita kanker gitu di rumah? Seperti itu, Ibu. Ya, makasih. Oke. Oke, silakan. Makasih ya pertanyaannya ya. Silakan Dila sama Erika. Ya, izin menjawab pertanyaannya mungkin kali ya, Paris Bu. sudah cukup, Paris. Ya, Ibu.
Tapi lain kali lebih hati-hati lagi kamu. Baca dulu. Baik Ibu. Ya, silakan. Izin menjawab ya Ibu. Ya, Untuk yang mana? kekurangannya Ibu CPCH untuk jawaban dari Kaila. Ya. Untuk kekurangan CPCHC ini mungkin ada keterbatasan sumber dayanya ya Ibu ya. Karena CPCHC ini memerlukan sumber daya yang cukup seperti tenaga kesehatan, peralatan medis, dan biaya operasionalnya juga. Lalu untuk keterbatasan sumber daya ini kan bisa juga mempengaruhi kualitas dari perawatan itu sendiri. Oke, pinter ya, bagus ya. Kenapa? Karena CPCH itu tadi dia hanya berhubungan dengan cancer. Tapi kalau HAN semua bentuk layanan, ya nggak pilih-pilih. Terus yang kedua memang khusus untuk orang-orang meringankan beban orang. Kalau itu namanya udah spesialis, udah pasti akan berbeda di dalam harga. Ya gitu layanannya. Sama orang mau mendatangkan perawat yang wound care misalnya. Udah Pak lihat tarifnya dulu berapa. Sama waktu ayah saya sakit, saya lihat satu hari 800.000 yang wound care profesionalnya. Ya saya bilang nggak usah, adik saya kepala bilang diklat mau datangkan itu, terus saya bilang nggak usah. Itu saya aja yang nggak usah sampai malam-malam. Janji sama mahasiswanya dirubah sekarang gitu. Ya, jadi seperti itu contohnya. Paham? Ya, betul sekali itu perbedaannya di situ. Ya, the spesialistik deh cancer. Ya, oke. Jadi kebutuhan SDM-nya juga pasti berbeda. Ya, harus orang-orang yang betul-betul profesional di bidang cancer tadi. Nah, kalau kita semuanya HN, home health nursing, gitu. Walaupun kita punya spesialis bisa aja, misalnya KMB-nya dia di bidang jantung, tapi dia semuanya karena dia udah pernah merawat ya bisa aja itu. Gitu. Oke. Ya silakan lanjut satu lagi. Saya izin, saya ingin menjawab pertanyaan yang terakhir tadi mengenai efektivitas program dari CPCHC. Untuk efektivitas program dari CPCHC ini, yang pertama itu meningkatkan kualitas hidup, karena program ini dapat meningkatkan kualitas hidup penderita kanker dengan mengurangi gejala-gejala yang terkait dengan kanker seperti nyeri, mual, dan kelelahan. Lalu yang kedua itu efektif dalam mengurangi nyeri. Program CPCHC ini dapat mengurangi nyeri pada penderita kanker dengan menggunakan teknik pengelolaan nyeri yang efektif. Lalu yang ketiga itu dapat meningkatkan dukungan emosional. Program CPCHC ini dapat memberikan dukungan emosional kepada penderita kanker serta keluarga mereka sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan juga mengurangi stres dari penderita kanker itu sendiri. Lalu yang keempat ini mengurangi biaya perawatan. Program CPCHC ini kan tadi disebutkan juga ya beberapa biayanya itu dibantu dengan seperti dari pemerintah ataupun dari komunitas-komunitas gitu. Lalu yang terakhir ini meningkatkan kepuasan pasien karena pelayanan yang diberikan itu lebih personal dan lebih responsif terhadap kebutuhan pasien itu sendiri. Ya, oke. Ya. Jadi dia emang akan lebih efektif karena memang dia udah ahli di bidangnya. Ya, perawatnya, nurse-nya itu udah nurse spesialis tentang cancer, misalnya contohnya gitu. Ya, terus teknik itunya juga pengurangan rasa nyerinya itu udah diuji coba, udah berbagai macam, ya gitu. Jadi dia nggak menggunakan obat-obatan, tapi betul-betul dia menggunakan tadi teknik-teknik relaksasi secara efektif. Yang ketiga, yaitu tadi karena tadi sama sih keuangannya sama dengan HAR ya, cuman nggak semudah dengan apa yang kita omongkan tadi. Dia lebih banyak ke kayak swastanisasinya gitu ya, dia lebih banyak mencari keuntungan. Beda sama HN. Kalau HN itu dia tidak ke keuntungan, tapi niatnya dia itu ya tadi hanya membantu pasien, makanya harganya lebih murah. Tapi sebetulnya kalau dibandingkan dengan cancer center aja seperti misalnya yang ada di namanya cancer kita, itu rumah sakit Darmais itu akan lebih mahal di Darmais dibandingkan dengan
yang ada di CPAC. Tapi kalau sekarang karena ada BPJS mungkin itu dianggap lebih murah dibandingkan dengan uh, yang ada di CPAC tadi. Ya, karena BPJS itu cenderung kita udah nggak bayar lagi, kecuali obat-obatan dari luar negeri misalnya. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah obat-obatan kemo itu bisa diresepkan atau tidak, ya gitu. Tapi kalau misalnya itu bisa diresepkan, wah sangat membantu sekali. Oh ya, berdasarkan pengalaman adik saya, ada yang bisa dibantu sama Bu Nurdina ya, almarhum. Itu katanya ada yang bisa dibantu, ada yang tidak bisa dibantu. Kayak kanker hepar itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau bisa dibeli 4 cure bisa dibeli, sisanya kan dia gunain 8 cure ya. 8 cure-nya beli sendiri yang harganya satu kali beli 32 juta. Ya, gitu. Paham? Jadi nggak ada itu yang namanya kalau katakan efektif itu sama aja kalau udah menyangkut obat. Ya, gitu. Oke, baik. Dila gitu ya. Cuman Erika sama Dila lain kali lebih jujur lagi. Kalau misal kamu belum jawab, saya belum jawab Bu, gitu. Ya, kan kamu udah belajar. Ya, perawat itu kejujuran sebetulnya. Orang juga Ibunya kemana?